Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya tertarik dengan ada istilah brain root, Bapak Ibu Saudara. Apa itu brain root? Ini adalah satu istilah yang menggambarkan struktur dasar otak manusia. Ya, sedangkan brain rot adalah istilah yang menggambarkan kondisi penurunan mental. Atau dengan bahasa lainnya, yaitu pembusukan otak. Menggambarkan penurunan kemampuan kognitif dan mental akibat konsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Atau dangkal secara berlebihan, terutama di media sosial. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa menyalahkan handphonenya. Yang disalahkan adalah penyalahgunaan terhadap handphone tersebut. Ya, bagaimana manusia bisa mengelola, mengatur kehidupannya dalam melihat segala tayangan-tayangan di media sosial yang saat ini bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ada istilah brain rot. Brain rot ini sangat mengerikan, Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena sekali lagi, ini disebut juga istilah pembusukan otak. Ya, di mana terjadi penurunan kemampuan kognitif dan mental akibat mengkonsumsi konten-konten yang receh atau konten-konten digital yang tidak berkualitas, ya, secara berlebihan. Ya, memang orang senang sekali ya kalau melihat konten-konten yang sebentar, ya, yang lucu-lucu, yang menghibur, ya. Tapi kalau terlalu sering ternyata ada dampaknya, penurunan, ya, kemampuan kognitif dan mental akibat terlalu banyak sering mengkonsumsi, ya, tayangan-tayangan konten digital yang tidak berkualitas. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, mari kita akan melihat bagaimana keadaan zaman sekarang. Ya, banyak kasus-kasus orang yang main game sampai sedemikian rupa kecanduan sehingga kesehatannya tidak hanya terganggu tapi mentalnya betul-betul sudah rusak. Ya, tidak hanya itu, belum yang mengkonsumsi, ya, kabar-kabar yang mengerikan, kabar-kabar yang membuat trauma, atau bahkan mengkonsumsi, ya, film-film yang tidak baik, film-film porno dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan banyak generasi, ya, generasi ini yang rusak karena akibat banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu, jika kita hari ini mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tentunya kita memiliki iman. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang belajar bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ini ayat dasar untuk kita menjadi orang-orang yang kuat pada generasi ini. Kuat dalam apa? Kuat dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, langit akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Barang siapa yang tinggal dalam firman-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang kuat sampai akhir, sampai berjumpa dengan Tuhan sendiri yang adalah firman itu. Amin. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada kalimat selanjutnya, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sangat penting bagi kita di generasi ini. Kenapa? Karena banyak orang yang cenderung hari ini mereka lebih suka melihat berita-berita yang sementara, berita-berita, kabar-kabar, atau film-film, atau konten-konten yang membuat mereka hanya terasa terhibur saja. Tapi mereka tidak mau untuk belajar mendekatkan diri dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Yesaya, ya, kepada orang-orang Israel. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka melupakan apa yang menjadi waktunya Tuhan. Mereka melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam dunianya sendiri. Sehingga Yesaya berkata,
Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Poin yang pertama, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita belajar tinggal diam. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tinggal diam di sini yang dimaksudkan ya dengan kalimat bertobat. Kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudaraku. Bertobat untuk apa? Untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan ini. Kita terlalu egois kadang, ya, menghabiskan waktu untuk keinginan kita sendiri. Kita terlalu egois, membuang banyak waktu untuk kepentingan kita sendiri. Kita terlalu memenuhi keinginan kita sendiri, sehingga habis banyak waktu kita untuk diri kita sendiri, atau mungkin juga untuk hanya orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kata bertobat ini mengandung makna, ya, supaya kita diingatkan dari segala dosa kita. Orang seringkali lupa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan tetap setia kepada kita. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Manusia pada intinya mengecewakan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita bertobat dan tinggal diam. Maksudnya Tuhan ingin supaya kita memberikan waktu Sabat itu, waktu pemberhentian itu, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Kita bisa menanggalkan, melepaskan segala beban. Ya, kita duduk diam, duduk tenang, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sehingga dalam Mazmur mengatakan, ya, orang-orang yang berhasil, mereka yang merenungkan firman Tuhan itu, Taurat itu siang dan malam. Ini ditujukan untuk semua umat Tuhan. Mari kita miliki waktu khusus bertobat. Bertobat bukan untuk orang-orang yang berdosa secara kelihatan, ya, dosa karena mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Bertobat di sini juga berbicara tentang bagaimana hidup kita bisa menyadari siapa diri kita ini. Yang sebenarnya kita ini hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Namun dengan anugerah kita diselamatkan. Sehingga pertobatan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan pertobatan itu setiap hari? Karena kita masih tinggal di bumi, di dunia, yang seringkali membawa kita masuk dalam perangkap-perangkap dosa. Sehingga kalimat dengan bertobat dan tinggal diam, poin yang pertama, kamu akan diselamatkan. Bertobat, berikan waktu buat Tuhan. Berdoa saat teduh, menyendiri dengan Tuhan. Ya, dikatakan tinggal diam, maksudnya kita minta kehendak Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa berbicara melalui kehidupan kita? Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Tapi hari ini Tuhan berbicara melalui firman-Nya, supaya kita berdiam diri. Diam, menantikan kehendak Tuhan berbicara atas hidup kita. Sehingga Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ini Tuhan sampaikan karena Dia masih mengenakan manusia, melatih kita, mengajar kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Sang Pencipta. Yesus, ya, Tuhan sendiri mengajarkan, nyontoni kita manusia-manusia untuk, ya, bertobat dan tinggal diam. Bukan berarti Yesus juga harus bertobat, tidak. Yesus, Dia memberikan teladan bagaimana hidupnya untuk memuliakan, ya, memuliakan Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat apa yang menjadi tanggung jawab setiap kita, orang-orang yang percaya. Poin pertama, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita tinggal bersama dengan Tuhan. Barang siapa yang tinggal bersama dengan Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan.
Ya, bukan berarti hari ini kita mati terus kita tinggal dengan Tuhan. Tidak. Maksudnya setiap kehidupan yang masih Tuhan izinkan sampai hari ini, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita seringkali kepinginnya dengan pikiran kita, keinginan kita, menuruti kehendak kita sendiri. Sehingga waktu buat Tuhan, tempat sedikit saja buat Tuhan, tidak ada. Karena terlalu sibuk. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua yang terlalu suka banyak bekerja, banyak aktivitas. Berikan bagian waktumu untuk berdiam diri, ya, bertobat, tinggal tenang, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Mau selamat Bapak Saudaraku, berikan waktumu buat Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini poin yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya di hari-hari ini. Kita memang harus bekerja, kita harus banyak melakukan aktivitas yang positif, yang membangun, ya, tubuh kita ini tetap sehat, olahraga, penting Bapak Ibu Saudara. Namun jangan lupa, firman Tuhan juga mengingatkan, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mari kita bisa menangkap dan memahami kalimat-kalimat firman Tuhan ini dengan, ya, pengertian yang benar. Banyak orang terlalu diforsir dengan olahraga yang sangat aktif, super aktif sekali. Sampai-sampai lelah. Bahkan banyak juga orang yang meninggal karena terlalu over dalam berolahraga. Olahraga bukan untuk melampiaskan segala masalah juga, Bapak Saudaraku. Karena ada orang yang melampiaskan stresnya dengan makan banyak, olahraga yang berlebihan, ya, untuk melupakan masalah. Salah, Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak dilarang untuk berolahraga. Saudara tidak dilarang untuk makan dan minum. Tapi yang sering kali terjadi, ya, orang melampiaskan stresnya dengan olahraga yang over, makan makanan yang over. Akhirnya banyak mereka yang tidak selamat, tidak sehat, bahkan malah meninggal. Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Tuhan mengajarkan supaya kita mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Amin. Sehingga poin yang kedua ini dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya. Tenang. Ketika kita mau menghampiri hadirat Tuhan, kita perlu memiliki hati dan pikiran yang tenang. Firman Tuhan mengatakan jika ibadah disertai dengan rasa cukup, maka akan membawa keuntungan yang besar. Maksudnya cukup ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah cukup dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Saatnya kita berikan waktu untuk Tuhan. Waktu yang spesial buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu akan membawa keuntungan. Karena jelas dikatakan dalam tinggal tenang di sini maksudnya adalah kita betul-betul merasakan kasih Tuhan. Hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Hikmat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita yang menantikannya dengan tekun. Yang berdiam diri dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kita ibadah, baik kita ibadah di komunitas, di gereja, atau pribadi, kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Disitulah kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jika roh kita sehat, ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita sehat, tubuh kita ini pasti akan mengalami kesehatan. Di dalam ketenangan, di dalam hadirat Tuhan, jiwa kita merasa tenang. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Dan Tuhan rindu waktu-waktu itu, waktu-waktu seperti itulah, ya, firman Tuhan mengatakan terletak kekuatanmu. Dan jangan lupa, dalam tinggal tenang dan percaya. Percaya. Tuhan memberikan kelegaan. Ayat yang tidak akan kita lupakan. Marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan.
Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan tenang, ya, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan dan percaya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kelegaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dua perkara ini yang disampaikan Yesaya kepada orang-orang Israel. Saya yakin orang-orang Israel pada waktu itu terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Orang-orang Israel terlalu sibuk dengan kepentingan pikiran hidupnya, dunianya sendiri. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita semuanya. Supaya kita tinggal diam. Sehingga kita akan diselamatkan. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Yang kedua, dengan tinggal tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dan menjadi orang-orang yang kuat. Amin, Bapak Saudara. Yesaya mengatakan, namun tetapi kamu enggan. Ini orang-orang Israel yang sudah terikat oleh keinginan dunianya. Oleh sebab itu tadi di awal saya sampaikan, ya, brain rot adalah menurunnya kemampuan berpikir karena terlalu sering melihat konten-konten receh di internet dalam jangka yang panjang. Dan kondisi ini bisa menyebabkan kecemasan dan depresi. Bahayanya, orang-orang yang menggunakan handphone ini berlebih melihat konten-konten yang sebenarnya tidak perlu. Ya, mari kita semakin bijak hari-hari ini untuk bisa menggunakan handphone. Handphone tidak salah. Handphone dibuat dengan teknologi tinggi semakin hebat. Tidak salah. Yang salah adalah manusianya. Mereka menyalahgunakan semua yang Tuhan berikan itu untuk kepentingan memuaskan dirinya sendiri. Banyak mereka yang binasa karena mereka tidak mengenal kehendak Tuhan. Kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentunya kita tidak ingin binasa. Tentunya kita tidak ingin, ya, mati konyol, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena masalah handphone. Banyak orang-orang binasa secara rohani. Mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau memberikan waktu saat teduh dengan Tuhan. Mari kita gunakan hidup ini, Bapak Saudaraku, dengan beraktivitas yang membangun, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat otak kita ini semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat tentunya. Dan kita bisa menjadi dampak tentunya. Dan kita menjadi terang dan menjadi garam. Sehingga orang-orang banyak melihat hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi dua perkara ini yang harus kita ingat dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jangan kita enggan, tapi justru kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita melihat konten-konten yang positif, yang membangun, disitulah kita juga mulai membangun hidup kita, otak kita. Jika ada konten-konten yang tidak penting, mari kita belajar untuk membuang. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita bangun manusia kita, manusia roh kita, semakin mengenal pribadi Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bagaimana cara Tuhan akan membukakan hal yang baru bagi mereka yang terus melekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat, jaga hidup kita, dan mari kita semakin bijaksana menghadapi kenyataan di generasi akhir ini yang semakin kadang kita harus semakin lebih jeli. Mana maksud Tuhan, mana kehendak Tuhan, dan mana, ya, hal-hal dunia yang ingin menghancurkan hidup kita dan iman kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Firman mengingatkan kami untuk kami semakin bijaksana menggunakan media, sarana, komunikasi, handphone, atau apapun dengan bijaksana. Sehingga hidup kami tetap fokus kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, melainkan hidup yang kekal. Beri kami terus kekuatan menjalani hari-hari di zaman akhir ini. Berikan kami hati yang bijaksana untuk memberikan waktu juga buat Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hanya dipenuhi oleh keinginan kami sendiri,
Ampuni Tuhan jika selama ini kami belum mengerti, belum memahami, bahkan kami belum mau belajar untuk tetap setia. Dan hari ini Bapa, firman mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki hubungan yang manis dengan Engkau. Dengan tinggal diam, dengan tinggal tenang, terletak kekuatan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.